Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kalau sebelumnya kita berbicara terhadap mengkomparasi atau berbicara terkait relasi antara manusia dan makhluk yang lain, maka kali ini saya akan berbicara tentang manusia, relasi manusia dengan manusia. Relasi manusia dengan benda mati, binatang dan tumbuhan itu sebagai fasilitas, tetapi masih juga ujian. Maksudnya kategorinya tetap ujian, tapi prinsipnya fasilitas. Kemudian terhadap siluman, jin, setan, iblis, terhadap setan dan iblis itu adalah kompetitor, terhadap jin, siluman itu adalah parasit, dan kepada malaikat itu adalah partner. Sekarang manusia kepada manusia. Kita akan belajar dari Nabi Musa. Jadi begini. Nabi Musa itu memiliki lidah yang keluh atau yang cadel. Kenapa demikian? Pada saat Nabi Musa dalam buayan itu masih balita lah. Dia menarik janggutnya Fir'aun. Itu dalam sejarah sangat populer. Kemudian janggut itu rontok dan Fir'aun marah, sehingga Fir'aun berniat untuk membunuhnya. Kemudian Siti Asia yang merawat Nabi Musa itu memberikan sebuah argumentasi bahwasanya itu adalah anak. Jadi bentuk ketidaksengajaan. Sebagai argumentasinya waktu itu disediakanlah bara dan kurma. Jika anak itu atau Nabi Musa itu mengambil kurma, maka berarti dia tahu mana yang enak. Tetapi jika Musa mengambil bara, maka itu berarti memang bayi yang belum memiliki pertimbangan akal. Disediakan kurma dan bara, dan akhirnya ternyata dengan bimbingan malaikat Nabi Musa mengambil bara. Karena kalau Nabi Musa mengambil kurma itu pasti dibunuh. Dianggap bahwa bayi itu tahu terhadap yang enak dan tahu bahaya. Tetapi ternyata Nabi Musa dibimbing malaikat untuk mengambil bara. Jadi sehingga di situ bisa diterima akal sehat bahwasanya bayi ini belum memiliki pertimbangan. Selamatlah Nabi Musa. Tetapi karena bara itu dimakan, akhirnya lidahnya agak rusak. Maka doa Nabi Musa itu, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hapuskanlah keluh yang ada pada lidahku, supaya orang-orang memahami perkataanku. Itu di surat Toha ayat 25-28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi ini bukan konsep tafsir spiritual. Jadi kita tidak ke sana. Jadi doa Nabi Musa itu, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kita akan menarik itu. Sebentar. Nabi Musa itu diutus kepada bangsa Israel. Semua orang tahu sampai saat ini bangsa Israel itu adalah orang yang atau umat yang paling keras kepala, ngengkel, nggak mau mengalah, maunya menang itu. Tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kekurangan. Dia mengklaim sebagai bangsa yang paling unggul dan dia memandang rendah bangsa yang lain. Itu fakta sampai sekarang, bangsa Yahudi atau Israel itu. Nah, kita sekarang akan menarik ke zaman saat ini. Situasi yang sekarang kita hadapi atau situasi yang ada pada saat ini, ternyata banyak sekali karakter-karakter seperti bangsa Israel. Keras kepala, tidak mau mengakui kekalahan, tidak mau mengakui kekurangan, tidak mau mengakui maunya menyalahkan orang lain, maunya selalu menang sendiri. Itu kejadian saat ini. Seandainya seseorang berebut menjadi ketua partai, kemudian dia kalah bikin partai baru. Seandainya seseorang itu terdepak dari sebuah organisasi, bikin organisasi baru.
Tuh. Seandainya dia bermasalah, bukan masalahnya yang diselesaikan, tapi yang mencongkel masalahnya yang dipermasalahkan. Gitu loh. Jadi lucu. Gitu. Nah, jadi zaman sekarang ini banyak sekali pola-pola buruk rupa cermin dipecah gitu loh. Yang salah orang lain, yang salah dia sendiri, tapi kemudian menyalahkan orang lain gitu loh. Jadi kalau contoh sederhana begini, dia yang melakukan tindakan mesum, tapi yang disalahkan yang melaporkan gitu loh. Kayak begitu. Nah, ini sebenarnya karakter ngengkel keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kekurangan, tidak mau melakukan pembenahan diri, ini sebenarnya karakter iblis. Kenapa demikian? Jadi begini. Pada saat Adam akan diciptakan, itu malaikat protes. Malaikat itu protes, asli protes. Jadi intinya beginilah kalau bahasa sekarang. Ya Allah, apakah benar Engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi? Sedangkan kami terus bertasbih, terus bertahmid, memuji Engkau ya Allah. Tapi Allah kemudian menegaskan, aku lebih tahu daripada kamu. Nah, setelah protes itu dan Allah menjawab, dan ternyata ketika ditandingkan antara malaikat dengan Adam terkait dengan nama-nama, menjelaskan nama-nama, dan malaikat tidak tahu, malaikat kemudian menyerah. Malaikat mengakui kesalahan, kemudian melakukan pembenahan diri dan sujud kepada Adam. Itu bentuk kepatuhan malaikat terhadap Allah. Sebaliknya iblis, ketika Adam lahir dan menjadi Furqan, disuruh sujud, diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam. Iblis menolak. Dengan berbagai alasan iblis menolak. Dan pada akhirnya karena iblis mendapatkan peran yang sebagai bentuk dari pirqoh itu, kemudian iblis memiliki dendam marah kepada Adam. Jadi yang salah itu iblis, tapi kemudian menumpahkan kesalahan kepada Adam. Dalam artian begini bahasa lainnya. Kalau dalam bahasa orang Jawa, orang Jakartanya begini. Sebelum ada lo semua baik-baik aja Dam gitu loh. Tapi setelah ada lo gua jadi begini, gua disalahin gitu loh. Jadi yang sebenarnya salah lo Dam gitu loh. Jadi iblis menyalahkan Adam karena kehadirannya. Harusnya iblis mengkoreksi diri karena itu adalah perintah Allah gitu. Nah, jadi karakter ngengker keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kekurangan, dan cenderung menyalahkan orang lain, itu adalah karakter iblis. Dan saat ini sudah tersebar, terutama yang terjadi di tokoh-tokoh politik, di tokoh-tokoh nasional itu sudah ada. Walaupun secara umum memang tidak banyak lah, tapi secara personal itu sudah mulai ada. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa tanah Jawa Nusantara ini memang banyaknya karakter jin, tetapi ternyata karakter iblis pun ada walaupun terbatas. Sekarang antar politisi saling menyalahkan, antar intelektual saling menyalahkan atau saling berargumentasi, antar kiai, ustadz itu juga saling berargumentasi, bahkan saling menyalahkan. Tapi kan perbedaan itu hikmah. Iya, kalau perbedaannya pelangi dan harmonis. Perbedaan warna itu memang harmonis menjadi pelangi indah, tetapi kalau perbedaan dalam konteks engkel-engkelan, keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan, kekurangan, bisanya menyalahkan orang lain, itu bukan rahmatan lil alamin. Itu merupakan daya hancur yang luar biasa. Nah, makanya doa Nabi Musa yang pertama adalah, ya Allah lapangkanlah dadaku. Lapangkan dadaku artinya seseorang bisa melapangkan dada ketika dia mau mengakui kesalahannya, ketika dia mau mengakui kekurangannya, ketika dia mau mengakui orang lain yang berhak dan sebagainya. Jadi Rabbi sholli shodri itu, lapangkan dadaku, itu adalah bentuk pengakuan terhadap kesalahan. Jadi kalau dada kita ingin terbuka, ingin plong, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, akui itu, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk, jika terkait dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua,
mudahkanlah urusanku. Jadi yang pertama bentuk pengakuan, dan yang kedua adalah bentuk pembenahan. Ketika seseorang sudah mengakui kesalahannya, ketika seseorang sudah mengakui kekurangannya, maka perbaiki. Jangan menambah masalah baru. Jadi ketika satu masalah belum selesai, kemudian lari dari masalah itu dan menciptakan masalah baru, bahkan menimbulkan korban-korban yang sebenarnya tidak perlu. Jadi menutupi kesalahan dengan kesalahan berulang sehingga masalahnya jadi bertumpuk. Maka yang benar adalah ketika kita berbuat kesalahan, jangan lari tapi hadapi. Kesalahan itu kemudian diperbaiki, dibenahi sehingga menjadi baik, benar gitu loh. Baik secara hukum negara maupun secara hukum Allah. Itu yang kedua. Jadi karena sekarang itu banyak sekali orang yang sulit untuk mengakui sebuah kesalahan apalagi sampai membenahinya. Kebanyakan lari dari itu. Yang ketiga, Nabi Musa itu doanya, ya Allah, lidahku ini kan keluh. Lancarkanlah berbicaranya begitu. Kita tarik dalam dimensi saat ini, maksudnya begini. Ini kan nyambung dengan ayat keempat, supaya orang-orang paham, supaya orang-orang mengerti, mudah mengerti. Nah, maksudnya begini. Apa yang kita ucapkan itu haruslah merupakan sebuah sebuah dorongan dari kelurusan hati, lisan, dan pikiran. Maksud keluh di situ kalau kita tarik ke zaman saat ini adalah konsistensi, istiqomah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa korupsi itu merusak bangsa, korupsi itu merusak negara, merusak masyarakat, merusak keluarga, tiba-tiba dia beberapa tahun kemudian ketika menjadi pejabat korupsi, maka itu artinya lidah dia keluh. Apakah dia mau ngomong kayak gitu lagi ketika sudah tertangkap korupsi? Sebelum jadi pejabat dia ngomong gitu, anti korupsi. Setelah jadi pejabat bahasanya beda lagi. Jadi keluh di sini lebih pada konsistensi atau istiqomah terhadap ucapan maupun perilaku. Kalau sejak awal anti korupsi ya sudah, sampai kapan harus anti korupsi. Kalau memang tidak beri jangan ngomong gitu loh. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyampaikan sebuah saran, sebuah argumentasi, tetapi kita ternyata bertolak belakang dengan ucapan itu, maka percuma. Masuk ke ayat keempat, kita tidak akan dipahami orang lain, atau dalam bahasa sekarangnya adalah kita tidak bisa dijadikan sebagai contoh atau public figure yang baik, karena bahasanya ngomong doang gitu loh, ngomong doang. Jadi maksudnya di sini adalah konsisten itu, istiqomah itu harus lurus antara hati, lisan, dan perbuatan, sehingga ketika orang orang lain dipahamkan atau diberi pemahaman tentang korupsi, orang lain itu akan menghargai, orang lain itu akan menghormati apa yang kita omongkan. Karena apa? Karena ternyata orang itu benar, dia ngomong anti korupsi dan dia juga tidak korupsi. Kebanyakan saat ini pejabat adalah lidahnya baik tapi perilakunya tidak baik gitu. Yang kanan merangkul, yang kiri nusuk. Itu rusaknya di situ. Makanya doa Nabi Musa itu sangat luar biasa. Ya. Jadi bisa kita simpulkan adalah yang pertama pengakuan terhadap kesalahan, yang kedua pembenahan terhadap kesalahan itu, yang ketiga konsisten terhadap sebuah prinsip yang benar, dan yang keempat jika kita konsisten insya Allah dijadikan sebagai panutan. Bukannya ingin jadi panutan loh, tetapi ketika kita konsisten maka apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain, tidak menjadi cibiran. Demikian terkait dengan malaikat dengan iblis. Jadi banyak sekali sekarang karakter iblis yang ada dalam diri manusia. Mulai banyak gitu, mulai ada dan mulai banyak. Oleh karena itu mari kita tetap berlindung kepada Allah, beriman dan beramal soleh. Semoga kita senantiasa terhindar dari hal-hal negatif seperti itu.
Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.